Perkenalkan, namaku Aira, usiaku 31 tahun. Hampir 24 jam sehari aku hidup di depan layar laptop dan smartphone. Aku adalah admin online shop yang menjual hampers dan dekorasi rumah unik. Namanya Kotak Bahagia. Pekerjaan ini membuatku sibuk mengurus inventory, membalas chat pelanggan, dan packing barang. Jauh dari kata romantis. Aku bahkan sering lupa bedakan jam kerja dan jam istirahat. Suatu hari, Sabtu sore, aku lagi super sibuk. Ada campaign besar, dan chat inbox sudah meledak. Tiba-tiba, ada notifikasi di WhatsApp bisnis dari nomor asing dengan kode negara Australia. Awalnya aku kira scam atau salah sambung, tapi pesannya serius. Hi, I saw your catalog on Instagram. I need to order a large hamper delivered to a friend in Jakarta for her birthday. Can you help me set this up? Aku balas cepat, profesional. Obrolan berlanjut. Dia sangat detail dan ingin memastikan hampers itu sempurna. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Ethan. Kami berinteraksi intens selama 1 jam penuh hanya untuk urusan hampers. Dia terdengar sangat menyenangkan, sering menyisipkan emoji tertawa dan memuji barang-barang di online shopku. Vibe-nya sangat ceria dan ramah. Aira, you are a lifesaver. Aku jadi penasaran, siapa sih yang handle customer service sehebat ini? Please do a quick video call. I want to confirm the ribbon color. Dia terdengar antusias. Aku sempat ragu, tapi demi closing pesanan besar ini, aku terima. Begitu panggilan video terhubung, aku langsung terkesiap. Ethan adalah pria yang sangat memikat. Rambutnya sandy blonde, matanya biru muda yang tampak tulus, dan senyumnya lebar sekali. Aira, it's great to finally see you. Aku Ethan dari Sydney. Sorry kalau merepotkanmu di hari Sabtu. Sapanya dengan aksen Australia yang renyah. Saat aku sedang menjelaskan pilihan warna pita, tiba-tiba ada suara lain dari belakang Ethan. Stop hogging the phone, mate. Let me see the ribbon. Lalu, seorang pria lain muncul di samping Ethan. Dia adalah Liam. Rambutnya hitam, wajahnya lebih serius dan sedikit kuyu, seolah baru bangun tidur. Matanya abu-abu kehijauan, dingin tapi menusuk. Liam tidak tersenyum seperti Ethan. Dia hanya melihat pita yang aku tunjukkan, lalu menoleh ke layar. Tatapannya langsung ke mataku. That navy one is better. Warna lain terlalu kekanak-kanakan, kata Liam. Suaranya dalam dan pelan, mengoreksi pilihan Ethan tanpa basa-basi. Ethan pura-pura, Maringat. Liam, no one asked you. Liam hanya mengangkat bahu, tapi pandangannya tidak lepas dariku. Senyumku yang tadinya profesional, kini berubah sedikit canggung, karena intensitas tatapan Liam. Oak Navy, it is, kataku, mencoba menguasai diri. Aira, aku akan transfer sekarang. Dan thank you untuk kesabaranmu, kata Ethan, kembali mendominasi layar. Matanya berbinar. Sama-sama. Thank you sudah belanja di Kotak Bahagia, balasku. Panggilan pun terputus. Aku kembali bernapas lega, tapi tanganku gemetar. Aku baru saja menyelesaikan transaksi dengan 2 pria asing yang berbeda 180 derajat. Ethan, si magnet digital, ceria dan flirty. Liam, si pengamat yang serius, dingin, tapi punya pandangan yang terasa seperti jebakan. Mereka berdua di Sydney, aku di Jakarta. Aku merasa baru saja mereka berdua melangkah masuk ke dalam duniaku. Apakah hampers itu akan menjadi pesanan terakhir mereka? Atau hanya awal dari drama? Jawabannya, jelas awal dari segalanya. Setelah transaksi hampers itu selesai, aku berpikir, ya sudah, urusan bisnis beres. Tapi pagi harinya, aku mendapat notifikasi chat lagi. Bukan dari nomor WhatsApp bisnis, tapi dari akun pribadiku di Instagram. Ethan, Sydney mengikuti Anda. Tak lama kemudian, sebuah direct message masuk. Hi Aira, hope you had a great night. Sorry for the random follow, but your Kotak Bahagia really made my friend happy. Anyway, are you doing anything fun today? Aku mau lihat Jakarta dari matamu. Dia langsung to the point. Flirtingnya terasa lembut tapi gigih. Aku mengabaikan pesan itu sambil pura-pura sibuk.
Aku tidak mau terlihat mudah didekati, apalagi oleh bule yang baru ku kenal lewat video call urusan pita. Namun tidak sampai 2 jam kemudian, notifikasi lain muncul. Liam, gak mengikuti Anda. Liam tidak mengirim pesan. Dia hanya memberikan 1 like di foto selfie aku setahun lalu. Foto yang captionnya penuh dengan quote, patah hati. Aku merasa merinding. Ethan itu fireworks, ceria, dan meledak-ledak. Tapi Liam, dia seperti angin dingin. Dia tidak berisik, tapi kehadirannya terasa lebih menusuk. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua mulai menunjukkan intensitas masing-masing. Ethan selalu membalas stories Instagramku, dari foto makan siang, sampai update jalanan macet. Semua dia komentari. Komentarnya selalu ringan, lucu, dan penuh pujian. Wow, your lunch looks amazing. Indonesia is so lucky to have food like this. And your smile is even better than the food. Sementara Liam, dia sangat jarang berinteraksi, tapi sekali dia muncul, itu langsung membuatku berpikir keras. Misalnya, saat aku mengunggah quote tentang keraguan diri, dia tidak berkomentar di story. Dia mengirimkan link lagu jazz yang liriknya persis tentang cara bangkit dari keraguan. Liam itu pintar. Dia mendekatiku secara intelektual dan emosional, sementara Ethan mendekatiku secara visual dan sosial. Ini membuatku bingung. Aku merasa seperti objek yang dipelajari dan diperebutkan diam-diam. Puncak dari semua ini terjadi seminggu kemudian. Saat aku sedang packing pesanan, tiba-tiba Ethan mengirimkan pesan yang membuatku menjatuhkan gunting. Haira, aku ada di Jakarta. Liam juga. Kami mendarat pagi ini. Aku harus ketemu kamu. Aku harus lihat senyummu tanpa filter Instagram. Boleh? Aku menahan napas. Mereka benar-benar datang. Jarak ribuan kilometer yang memisahkan kami kini hanya tinggal beberapa jam. Tiba-tiba, percakapan online yang seru itu terasa sangat nyata dan mengancam. Aku membalas pesan Ethan dengan hati-hati. Aku bilang aku sibuk, tapi dia memohon dengan nada yang tulus. Akhirnya, aku setuju bertemu di sebuah rooftop cafe di kawasan elit Jakarta. Malam itu, aku memilih tempat ramai. Setidaknya, itu membuatku merasa aman dari suasana yang terlalu intim. Aku bersiap-siap dengan perasaan campur aduk, bersemangat, tapi juga cemas. Ketika aku tiba di rooftop dan mencari mereka, aku melihat Ethan sudah berdiri di pagar pembatas, menikmati pemandangan lampu kota. Dia tampak lebih memikat dari video call. Ethan, sapaku, sedikit malu-malu. Dia berbalik, matanya yang biru langsung menyala. You came. Kamu jauh lebih cantik dari yang aku bayangkan. Ethan berjalan cepat ke arahku. Bukan untuk memeluk, tapi dia menggenggam tanganku lembut dan membawanya ke pipi. Itu adalah sentuhan yang sopan, tapi sangat berani, tanyaku. Mencoba mengalihkan fokus dari debaran jantungku. Ethan tersenyum tipis, tapi ada sedikit nada sinis di suaranya. Liam, dia bilang, dia tidak bisa menunda pekerjaannya. He is boring like that. Tapi tenang, malam ini hanya ada aku, kamu, dan Jakarta yang indah. Aku mengangguk, sedikit lega, tapi di saat yang sama, aku merasa ada kekosongan kecil karena Liam tidak ada. Kami duduk, dan Ethan mulai bercerita tentang Sydney, tentang pekerjaannya, dan tentang betapa dia sangat ingin menghabiskan waktu di Indonesia. Obrolannya menyenangkan. Dia pandai membuatku tertawa. Tepat saat aku mulai merasa nyaman, smartphone-ku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor lokal yang tidak kukenal. Nomor asing. Aku di meja seberang. Aku tidak bisa membiarkan dia mengobrol denganmu tanpa pengawasan. Jangan lihat ke sini. Aku hanya ingin memastikan kamu aman dan tidak dibuat bingung oleh omong kosongnya. Aku langsung kaku. Tanganku secara refleks meraih smartphone-ku. Aku mendongak, diam-diam menyapu pandangan ke meja-meja yang agak gelap di sudut rooftop. Dan di sana, di balik tiang besar, duduk seorang pria dengan topi baseball yang menutupi wajahnya. Tapi tatapan mata abu-abu kehijauan itu Liam. Dia tidak menunda pekerjaan. Dia sengaja datang, tapi memilih untuk mengawasi dari kejauhan. Seketika, kencan yang tadinya menyenangkan dengan Ethan
berubah menjadi permainan tarik ulur yang menakutkan di bawah pengawasan Liam. Di antara dua pria yang terobsesi ini, siapa yang sedang bermain sandiwara paling besar? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seperti lagu yang tidak bisa berhenti. Tatapanku sesaat terkunci pada Liam yang duduk di sudut gelap rooftop itu. Matanya memancarkan peringatan, tapi juga rasa penasaran yang aneh. Sebelum Ethan menyadari, aku cepat-cepat mengalihkan pandangan kembali padanya. "Kenapa? Kamu kedinginan?" tanya Ethan, melihatku agak gemetar. Dia menawarkan jaketnya. "Tidak, aku baik-baik saja," kataku, sambil berusaha tertawa ringan. Padahal, aku merasa sedang berada di tengga-tengga drama mata-mata, bukan kencan. Aku tahu, aku harus pergi dari sana. Pertemuan dengan Ethan jadi tidak nyaman karena kehadiran Liam yang mengawasi. Aku berpamitan, beralasan harus kembali bekerja untuk online shopku. Ethan tampak kecewa. "Era, please. Aku baru sampai di sini. Aku mau ketemu kamu lagi besok. Kita pergi ke tempat yang tidak ramai ya." Aku pun setuju untuk bertemu besok sore di sebuah taman kota yang lebih tenang. Malam itu, setelah tiba di apartemenku, aku langsung mendapat dua pesan. Pertama, dari Ethan. "Ethan, thank you for the amazing time. Aira, kamu membuat Jakarta terasa seperti rumah. Sampai jumpa besok, jam 4 sore. Aku akan kirim alamat tamannya." Kedua, dari Liam, di nomor lokal yang sama saat dia mengirim pesan dari rooftop. "Liam, jangan pergi ke sana sendirian. Tempat itu terlalu sepi. Jika kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, temui aku dulu besok pagi. Aku di lobi hotel dekat kantormu. Jam 10 pagi. Aku terkejut. Liam memintaku menemuinya sebelum aku bertemu Ethan. Dia terdengar seperti ingin membocorkan sebuah rahasia besar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku tidak membalas pesan keduanya, tapi aku memutuskan aku akan menemui Liam. Keesokan paginya, tepat jam 10, aku sudah duduk di lobi hotel mewah yang Liam sebutkan. Tak lama kemudian, Liam muncul. Dia mengenakan kaos polo hitam, terlihat jauh lebih santai, tapi ketegasan wajahnya tidak hilang. "Terima kasih sudah datang, Aira," sapanya. Suaranya tenang dan lembut. "Langsung saja, Liam. Kenapa kamu mengawasiku kemarin? Dan kenapa kamu melarang aku pergi ke taman itu?" tanyaku tanpa basa-basi. Liam mencondongkan badan sedikit ke arahku. Tatapannya sangat serius. "Aku mengawasimu karena aku tahu cara Ethan mendekati wanita. Dia seperti badai, cepat dan merusak. Dia membuatmu merasa spesial. Lalu dia pergi. Maksudmu, dia sering melakukan ini?" Liam mengangguk pelan. "Kami bersahabat sejak kecil. Kami seperti saudara. Tapi dalam urusan wanita, dia selalu bermain. Dia datang ke Indonesia bukan hanya untuk liburan, Aira. Dia datang karena ada alasan lain." Dia sengaja menggantungkan kalimatnya. Aku menahan napas, menunggu. "Lalu, apa alasanmu ada di sini? Apa bedanya kamu dengan Ethan?" tantangku. Liam tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah aku lihat saat dia bersama Ethan. Senyum itu membuat matanya yang abu-abu kehijauan menjadi lebih hangat. Aku datang untuk mengurus pekerjaan yang harusnya aku urus. Dan aku datang karena aku melihat kamu di video call. Kamu terlihat terlalu murni untuk dijadikan salah satu dari permainan Ethan," katanya. Nadanya penuh ketulusan yang menusuk. Percakapannya membuatku bingung. Ethan menawarkan kegembiraan yang instan, sedangkan Liam menawarkan misteri yang dalam dan perlindungan. Liam membuatku merasa dihargai, bukan sekadar objek. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut kemarin? Kenapa harus mengawasi dari jauh?" "Karena aku tahu jika aku ada di sana, Ethan akan bermain lebih baik. Aku ingin kamu melihat Ethan apa adanya, tanpa tekanan dari aku." Liam memberikan kartu nama hotelnya dan sebuah kunci flash disk kecil. "Malam ini, batalkan pertemuanmu dengan Ethan. Aku ingin kamu dengarkan apa yang ada di flash disk ini. Setelah itu, kamu bisa tentukan sendiri siapa
dari kami yang layak kamu percaya, bisiknya. Sebelum beranjak cepat meninggalkan lobi, aku menatap kunci flash disk di tanganku. Kecurigaan yang samar kini berubah menjadi keyakinan. Ethan dan Liam menyembunyikan sesuatu yang besar, dan rahasia itu ada di benda kecil ini. Apa isi rekaman rahasia di dalam flash disk itu? Dan siapakah yang akan hancur ketika kebenaran terungkap? Begitu tiba di apartemen, aku tidak membuang waktu. Aku langsung membatalkan janji dengan Ethan, beralasan ada urusan mendadak terkait stok opname di kotak bahagia. Ethan membalas dengan rentetan emoji kecewa, tapi tidak memaksa. Aku memasukkan kunci flash disk dari Liam ke laptopku. Jantungku berdebar kencang, seolah aku akan membuka kotak Pandora. Di dalamnya hanya ada satu file audio. Aku menekan tombol play. Suara yang kudengar adalah suara Ethan dan Liam. Mereka berbicara santai, tetapi isinya sangat menusuk. Suara Ethan, tawa riang. Aku yakin dia gak akan bertahan lebih dari seminggu. Liam, dia terlalu polos buat tahu trik kita. 20 juta rupiah. Deal, ingat. Yang paling cepat bikin dia jatuh cinta dan mau kita ajak ke tempat pribadinya, dia yang menang. Suara Liam terdengar lebih datar. Ethan, kamu serius? Kita sudah janji nggak akan main-main lagi dengan wanita lokal. Ini keterlaluan. Suara Ethan mengejek. Ayolah, Mate. Dia admin online shop yang manis. Cuma hiburan buat liburan kita. Kalau kamu takut kalah, bilang aja. Aku mulai dari video call. Itu sudah bikin dia dak-dikduk. Dia pasti sudah melting saat aku puji dia di rooftop kemarin. Suara Liam frustrasi. Aku gak ikut taruhan bodohmu ini. Aku gak mau jadi bagian dari leluconmu, Ethan. Suara Ethan mendesak. Tapi kamu follow dia kan? Kamu datang ke rooftop itu. Jangan munafik. Kalau kamu gak ikut, uang itu cuma buat aku sendiri. Paikeke. Dia cewek yang sensitif. Perfect score buat kita. Rekaman itu berhenti. Aku terduduk kaku di kursi. Tubuhku terasa dingin dan panas secara bersamaan. Nafasku tercekat di tenggorokan. Taruhan. Aku bukan wanita yang disukai. Aku hanya sebuah target. Aku adalah objek taruhan konyol bernilai 20 juta rupiah di antara dua pria kaya dari Sydney. Hanya untuk mengisi waktu luang mereka selama di Jakarta. Semua pujian, perhatian, dan pendekatan intens itu semuanya adalah sandiwara. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah dan merasa terhina. Aku merasa bodoh karena sempat terombang-ambing antara pesona Ethan dan misteri Liam. Tunggu. Liam bilang dia tidak ikut taruhan itu. Tapi kenapa dia merekamnya? Dan kenapa dia memberikannya padaku? Aku mengambil smartphone-ku. Tangan masih bergetar. Dan mengirim pesan kepada Liam. Aira, aku sudah dengar. Apa maksud semua ini? Kenapa kamu memberikannya padaku? Balasan Liam datang hampir seketika. Liam, aku merekamnya karena aku tahu Ethan akan melakukan ini. Aku memberikannya padamu karena aku ingin kamu aman, Aira. Aku tidak mau hatimu patah karena ulah saudara seperguruanku. Aku memang mengawasimu, tapi bukan karena aku tertarik pada taruhannya. Aku tertarik padamu. Secara nyata, aku tertawa getir. Air mata membasahi pipiku. Setelah rekaman itu, kamu masih berharap aku percaya padamu? Diamanly Pongku. Aku ragu, tapi mengangkatnya. Aira, dengarkan aku. Suara Liam di seberang terdengar panik dan putus asa. Kami datang ke Jakarta karena kami punya urusan bisnis yang sangat sensitif. Hubungan kami sebagai sahabat sedang di ujung tanduk karena perebutan proyek besar. Ethan ingin membuktikan dia bisa memenangkan segalanya, bahkan wanita. Dia bilang, jika dia bisa membuatmu jatuh hati lebih dulu, dia akan memenangkan proyek itu di Sydney. Penjelasannya masuk akal, tapi tidak mengurangi rasa sakitku. Lalu kamu, kenapa kamu follow aku? Kenapa kamu bersikap seolah kamu peduli? Tuntutku. Liam menarik napas panjang. Aku mulai mendekatimu karena aku mau menggagalkan taruhan itu. Aku mau membuat Ethan gagal. Tapi semakin aku mengenalmu,
Dari chat dan storymu, Aira, perasaanku berubah. Aku benar-benar peduli. Aku tahu kamu tidak akan pernah percaya. Tapi setidaknya, sekarang kamu tahu kebenarannya. Sebelum semuanya terlambat. Kamu ingin aku melakukan apa? Menghilang dari kalian? Tidak. Aku ingin kamu tetap berhubungan denganku. Aku ingin kamu bantu aku mengalahkan Ethan. Aku ingin kamu berpura-pura jatuh cinta padaku agar taruhan ini batal. Dan Ethan kalah total. Jika dia kalah, dia akan kembali ke Sydney dan meninggalkanmu sendirian. Otakku bekerja keras. Ini tawaran yang gila. Sebuah balas dendam yang dingin. Aku bisa mengakhiri penderitaanku. Tapi aku harus bersekutu dengan salah satu dari mereka. Aku menatap kosong ke layar laptop yang menampilkan file audio itu. Kepercayaanku sudah hancur. Tapi harga diriku menuntut pembalasan. Apakah aku harus menggunakan hati yang sudah terluka ini sebagai senjata dan memulai permainan sandiwara dengan Liam untuk menghancurkan Ethan? Rasa sakit pengkhianatan itu terlalu besar. Aku tidak bisa membiarkan Ethan si playboy bermata biru lolos begitu saja. Setelah menjadikan perasaanku lelucon senilai 20 juta rupiah, aku menarik napas panjang, menelan harga diri yang sudah diinjak-injak. Aku harus membalasnya, bukan dengan air mata, tapi dengan kecerdasan. Aku setuju. Jawabku dingin pada Liam melalui telepon. Suara Liam terdengar lega, meski masih tegang. Syukurlah, Aira. Aku janji, kamu tidak akan menyesali ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak melakukan ini untukmu, Liam. Aku melakukannya untuk harga diriku. Sekarang, jelaskan aturannya. Aku tidak mau ada kekeliruan. Ini adalah kontrak sandiwara, bukan cinta sungguhan, tegasku. Liam mengiyakan. Nadanya berubah profesional. Tentu, aturannya, pertama, kita harus menunjukkan chemistry yang sangat kuat di depan Ethan, seolah-olah kamu sudah lama menyukaiku. Kedua, hindari Ethan sepenuhnya. Jangan balas chatnya, jangan angkat teleponnya. Biarkan dia tahu dia terlambat. Dan ketiga, tanyaku. Liam terdiam sejenak. Ketiga, aku butuh kamu menemaniku ke sebuah acara malam ini. Acara itu penting untuk bisnis yang kami perebutkan. Kehadiranmu sebagai pasanganku akan membuat Ethan tahu bahwa dia sudah kalah di semua lini. Aku menimbang-nimbang. Mengikuti acara sosial yang formal dengan Liam itu adalah langkah yang sangat besar dan berisiko. Tapi jika itu adalah cara tercepat untuk mengakhiri drama ini, aku harus melakukannya. Oke, kirim alamat dan jamnya. Aku akan datang sebagai Nona Aira yang sedang jatuh cinta padamu, kataku. Nada suaraku penuh tekad. Sore harinya, aku mendapat kiriman paket mewah dari Liam. Sebuah gaun malam sederhana, namun elegan. Perhiasan dan sepatu hak tinggi yang pas sekali ukurannya. Ada kartu kecil. Ini untuk aliansi kita. Malam ini, tunjukkan pada mereka siapa Aira yang sebenarnya. Saat aku tiba di lokasi acara, sebuah hotel megah di pusat kota, Liam sudah menunggu di lobi. Dia terlihat luar biasa dalam balutan tuxedo hitam. Matanya yang abu-abu kehijauan menatapku dengan tatapan yang penuh perhitungan, bukan lagi tatapan misterius, tapi tatapan seorang sekutu. Kamu terlihat menakjubkan, bisiknya pelan sambil mengulurkan tangannya. Sentuhan tangannya dingin. Saat kami berjalan memasuki aula yang gemerlap, aku merasakan tatapan banyak orang tertuju pada kami. Dan di sudut ruangan, di samping meja besar, aku melihatnya. Ethan. Dia sedang tertawa dan mengobrol dengan sekelompok pebisnis. Tawanya langsung menghilang saat matanya menangkap sosokku yang berjalan mesra bersama Liam. Wajah Ethan, si pria yang selalu ceria dan penuh percaya diri, kini berubah. Matanya yang biru itu memancarkan campuran antara kebingungan, terkejut, dan kemarahan yang samar. Sandiwara dimulai. Aku memegang lengan Liam. Senyumku tulus seolah aku benar-benar bahagia. Aku mendekatkan kepalaku ke bahu Liam dan berbisik, "Kita berhasil, Liam. Lihat wajahnya." Liam membalas bisikanku sambil mengeratkan tangannya di punggungku. "Jangan lengah, Aira. Dia akan datang."
Dia tidak suka kalah. Dan benar saja, tidak sampai 5 menit, Ethan berjalan cepat ke arah kami. Langkahnya tegas dan penuh emosi. Liam, Aira, kenapa kalian berdua di sini? Aira, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Bukannya kamu harus stalk up nama? Tanya Ethan. Suaranya sedikit meninggi. Liam menyambutnya dengan senyum puas. Senyum yang sengaja dirancang untuk memprovokasi. Ethan santai. Kenapa kamu terkejut? Aira adalah pasanganku malam ini. Dan soal stalk up nama, dia hanya mencari alasan, bukan? Dia kan sudah bersamaku sejak tadi pagi, kata Liam, sengaja menyiratkan hubungan yang intim. Ethan menoleh padaku, matanya mencari jawaban, mencari kebohongan. Aku menatapnya lurus. Rasa sakit dan marahku berubah menjadi kekuatan. Aku memaksakan senyum yang paling manis dan menusuk. Aku minta maaf, Ethan. Aku pikir kita hanya urusan hampers dan kopi di rooftop. Aku dan Liam, kami punya koneksi yang berbeda. Kami lebih mengerti satu sama lain. Lagi pula, kamu tahu, aku tidak suka drama. Jawabku tenang, menggunakan kalimat-kalimat yang kuambil dari pertemuanku dengan Liam. Di episode 3, Ethan terdiam. Ekspresinya hancur. Dia tidak pernah menyangka aku akan menolaknya sebegini frontal dan di depan umum. Namun, di tengah kemenangan kecilku itu, aku melihat kilatan aneh di mata Liam. Kilatan yang seolah berkata, hebat, kamu berhasil membuat dia cemburu. Sekarang, buatlah aku percaya dalam sandiwara cinta ini. Seberapa jauh aku akan tenggelam sebelum tidak bisa membedakan antara akting dan perasaan nyata? Pertanyaan itu menghantamku begitu keras setelah Ethan pergi meninggalkan kami. Wajahnya pucat karena kekalahan yang memalukan. Liam, sekutuku, menarikku menjauh dari keramaian menuju balkon yang sepi. Dia terlihat bangga. Senyumnya kali ini bukan sandiwara, tapi kemenangan nyata. Kamu luar biasa, Aira. Aktingmu sangat meyakinkan. Pujinya, suaranya dipenuhi kekaguman yang jujur. Aku menarik tanganku dari lengannya. Itu bukan akting, Liam. Itu adalah kemarahan yang nyata. Aku tidak suka dijadikan bahan mainan. Aku tahu, dan aku menghargai kejujuranmu, katanya. Nadanya melunak. Tapi, kita tidak bisa berhenti sekarang. Ethan akan mencoba membalikan keadaan. Dia tidak akan menerima kekalahan ini, apalagi ini terkait taruhan dan juga bisnisnya. Aku menatapnya tajam. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku sudah menampar harga dirinya di depan umum. Bukankah taruhan itu sudah batal? Liam menggeleng. Taruhan itu baru berakhir jika salah satu dari kami membawa kamu ke tempat pribadinya, tempat di mana kamu menunjukkan bahwa kamu sudah sepenuhnya percaya pada dia. Kita harus membuatnya percaya bahwa kamu akan melakukan itu denganku, bukan dengan dia. Aku merasa jijik dengan persyaratan taruhan itu. Namun aku sudah terlanjur basah. Baik, apa yang kamu butuhkan dariku? Kita harus sering terlihat bersama, dan kita harus mulai berbagi cerita. Aku perlu tahu tentang kamu, Aira, agar kita terlihat nyata saat Ethan mengawasimu, kata Liam. Kami pun menghabiskan sisa malam itu di balkon yang dingin, bukan dengan obrolan genit, melainkan obrolan yang sungguh-sungguh. Liam bercerita tentang masa kecilnya di Sydney, tentang bagaimana dia selalu merasa di bawah beang-beang Ethan yang lebih menonjol, dan tentang ambisinya membangun bisnis sendiri. Aku pun bercerita tentang kotak bahagia, tentang impianku untuk tidak hanya jadi admin online shop, tapi menjadi brand owner seutuhnya. Saat kami berbicara, aku menyadari satu hal. Liam adalah pendengar yang luar biasa. Dia tidak menyela. Matanya tidak pernah beralih dariku. Dia membuatku merasa bahwa apapun yang aku katakan itu penting baginya. Rasa benci dan sakit hati karena pengkhianatan Ethan perlahan-lahan mulai digantikan oleh rasa ketertarikan dan koneksi yang aneh pada Liam. Kenapa kamu sangat peduli dengan perasaanku? Tanyaku tiba-tiba. Setelah jeda panjang, kamu bisa saja membiarkan Ethan menang taruhan
dan urusan bisnis kalian selesai. Liam menghela napas, menatap lampu kota yang berkilauan. Mungkin karena aku juga pernah jadi target mainan seseorang. Aira, aku tahu bagaimana rasanya. Dan ketika aku melihat Ethan menjadikanmu target, aku sadar aku tidak bisa membiarkan sejarah itu terulang. Keterbukaan Liam membuat dinding pertahananku sedikit runtuh. Mungkinkah dia benar-benar tulus padaku di tengah sandiwara ini? Tiba-tiba Liam meraih tanganku. Aira, demi sandiwara ini dan demi menjaga Ethan agar tidak kembali mendekatimu, aku perlu melakukan sesuatu. Jantungku berdebar. Aku menahan napas saat itu juga. Smartphone Liam berdering. Itu telepon dari Ethan. Liam menatap layar, lalu melihat ke arahku dengan tatapan intens. Dia mengangkat telepon itu, tapi tidak langsung bicara. Ethan, mate, kamu mengganggu. Aku lagi sibuk, kata Liam dengan nada jengkel dan sedikit keras. Liam lalu menoleh ke arahku, memastikan Ethan bisa mendengar. Maaf Aira, aku akan telepon balik. Aku harus menyuruhnya diam, kata Liam, lalu dia mematikan telepon itu. Dia kembali menatapku. Tatapannya kini jauh lebih dekat dan dalam. Ada keheningan yang panjang, di mana aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku minta maaf sebelumnya, bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Liam lalu mendekatkan wajahnya ke arahku. Bukan untuk mencium karena kami sepakat tidak ada kontak fisik yang terlalu intim. Tetapi dia mendekat hingga kening kami bertemu. Dia memejamkan mata. Gerakan itu terasa sangat lembut, tapi sungguh mengguncang jiwaku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat dan wangi. Itu adalah sentuhan yang melampaui keintiman fisik. Itu adalah keintiman emosional yang eksplosif. Saat kening kami bersentuhan, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong. Itu Ethan. Dia datang mencari kami. Liam membuka mata dan ekspresinya langsung berubah menjadi ekspresi puas dan posesif. Saat melihat Ethan muncul di ambang pintu balkon, Ethan melihat pemandangan itu. Aku dan Liam berdiri sangat dekat, seolah baru saja dipisahkan dari momen yang sangat pribadi. Wajah Ethan langsung memerah. Dia terlihat hancur total. Kalian. Kalian ternyata benar-benar serius. This is Ethan. Suaranya bergetar. Dia berbalik dengan cepat dan menghilang tanpa berkote-kote lagi. Sandiwara berhasil. Tapi entah kenapa, sentuhan kening Liam itu membuatku merasa jauh lebih nyata daripada semua kebohongan yang baru saja kami ciptakan. Aku merasa dilema dan mulai mempertanyakan, mana yang sandiwara, mana yang fakta. Setelah kemenangan besar ini, apakah Liam akan tetap menjaga kontrak hati yang dingin, atau justru mulai menuntut lebih? Ketika Ethan menghilang dari balkon, kekosongan yang ditinggalkannya terasa mencekik. Aku menjauhkan diri dari Liam, merasa bingung dan sedikit gemetar. Sentuhan kening tadi terasa seperti kejutan listrik. Sempurna, kata Liam. Senyumnya kini kembali menjadi senyum kemenangan. Bukan lagi sekutu. Dia akan berpikir, kita sudah melewati batas. Dia akan menyerah. Aira, cukup Liam, potongku cepat. Aku ingin pulang sekarang dan jangan sentuh aku lagi, kecuali itu bagian dari rencana. Liam mengangguk. Keseriusan kembali melingkupi wajahnya. Baik, aku akan mengantarmu pulang dan jangan khawatir. Aku tahu batasan kita. Perjalanan pulang terasa sunyi. Aku sibuk mencerna semua yang terjadi. Anehnya, aku tidak merasa lega karena berhasil membuat Ethan kalah. Aku justru merasa sedih dan bersalah karena telah berbohong. Meskipun kebohongan itu didasari oleh keinginan untuk membalas dendam. Jujur padaku. Liam memecah keheningan saat kami tiba di depan apartemenku. Perasaanmu saat kita di balkon tadi, apakah kamu merasa terpaksa? Aku menatapnya. Matanya mencari kejujuran di mataku. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Meskipun aku tahu, dia adalah orang yang harusnya paling kubenci. Aku merasa bingung, Liam. Kamu membuat sandiwara ini terasa terlalu nyata. Aku mengakui, dan itu menakutkan. Karena aku tahu siapa kamu sebenarnya, dan siapa aku bagi kamu. Liam meraih tanganku,
kali ini tanpa unsur sandiwara. Sentuhannya hangat dan tulus. Aku tahu, aku yang salah karena memulai ini dengan cara kotor. Tapi percayalah, meskipun ini dimulai sebagai sandiwara untuk mengalahkan Ethan, sekarang perasaanku padamu adalah fakta. Aku tidak lagi peduli dengan 20 juta atau bisnis itu. Aku hanya peduli kamu tidak terluka, bisiknya. Suaranya sangat rendah. Jujur, pada saat itu, sulit untuk tidak percaya padanya. Kata-katanya terasa begitu tulus. Dia berbeda dengan Ethan yang penuh rayuan instan. Liam perlahan-lahan meruntuhkan tembokku dengan pengakuan dan kerentanan emosionalnya. Aku butuh waktu, Liam, kataku. Menarik tanganku perlahan. Aku tidak bisa memproses semua ini. Kita harus menunda sandiwara ini selama beberapa hari. Aku harus fokus pada online shopku dan menenangkan pikiran. Jangan hubungi aku. Wajah Liam menunjukkan kekecewaan yang jelas, namun dia mengangguk menghargai keputusanku. Baik, aku akan memberimu ruang. Tapi jangan salah paham, Aira. Jeda ini tidak akan membuat Ethan berhenti. Justru dia akan menganggap ini sebagai kelemahan kita. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kembali ke duniaku. Duniaku sebelum dua pria asing ini datang dan mengubahku menjadi objek taruhan. Selama 2 hari berikutnya, aku benar-benar memblokir semua interaksi dengan dunia luar, kecuali urusan kotak bahagia. Aku mengabaikan chat dari Ethan yang berisi permintaan maaf yang panjang dan menyedihkan. Aku juga mengabaikan chat Liam yang hanya berisi ucapan semangat dan aku merindukanmu. Aku yakin Ethan pasti sudah menyerah. Namun, di hari ketiga, aku mendapatkan paket kiriman besar ke kantor online shopku. Itu adalah kotak kayu indah. Bukan dari karier, tapi diantar langsung oleh seorang pria berjas. Di dalamnya, bukan hampers, melainkan sebuah lukisan potret diriku. Lukisan yang menangkap ekspresiku saat aku sedang sibuk di balik layar laptop dengan cahaya lampu yang suram. Itu potret yang sangat detail, sangat pribadi, dan sangat indah. Aku terkesiap. Siapa yang bisa melukisku secepat dan sedetail ini? Hanya ada satu orang yang melihatku saat bekerja, dan itu adalah aku meraih kartu kecil yang terselip di bingkai lukisan itu. Liam, aku tahu kamu butuh jeda, tapi jangan lupakan aku. Aku melukis ini dari ingatanku. Aku harap kamu menyukainya, karena ini adalah caraku untuk tetap ada di dekatmu. Aku akan menunggumu, Aira. Kepalaku pening. Lukisan itu benar-benar menggerakkan perasaanku. Itu adalah gestur yang begitu romantis dan personal. Dia melihat jiwaku, bukan hanya wajahku. Tiba-tiba, smartphoneku berdering keras. Itu nomor Liam. Aku ragu, tapi mengangkatnya. Liam, apa maksudnya lukisan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar. Suara Liam di seberang telepon terdengar tegang. Tidak selembut saat dia mengirim pesan. Aira, kita dalam masalah. Aku baru tahu taruhan itu tidak hanya melibatkan uang, apalagi yang disembunyikan dalam taruhan kotor ini. Dan apakah Liam benar-benar sudah terlambat untuk melindungiku? Suara Liam di telepon terdengar panik. Benar-benar berbeda dari ketenangan yang selalu ia tunjukkan. Aira, dengarkan aku baik-baik. Aku baru saja mendapat telepon dari Sydney. Taruhan itu tidak hanya soal uang atau bisnis di Jakarta. Taruhan itu melibatkan masa depan kotak bahagia, kata Liam. Suaranya tercekat. Aku langsung membeku. Jantungku serasa ditarik paksa. Maksudmu apa, Liam? Jangan bicara berbelit. Ethan punya koneksi di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang e-commerce. Dia menjanjikan jika dia memenangkan taruhan ini, jika dia berhasil membuatmu jatuh cinta dan membawamu bersamanya ke tempat pribadinya, dia akan membuat kotak bahagia tidak hanya bangkrut, tapi juga menutup semua akses platform penjualanmu. Dia ingin kamu benar-benar bergantung padanya. Jelas Liam dengan nada putus asa. Air mata yang sudah kukeringkan sejak episode 4 kini tumpah lagi. Kali ini bukan hanya hati yang hancur,
tapi seluruh kerja kerasku. Kotak bahagia adalah segalanya bagiku. Dia ingin menghancurkan hidupku, bisikku. Tak percaya, hanya karena taruhan konyol itu. Dia ingin memenangkan segalanya, Aira, termasuk proyek besar di Sydney. Dia menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dan kejam dariku. Aku tahu dia sudah menyiapkan surat-surat hukumnya sejak lama. Ini bukan lagi permainan cinta. Ini adalah pemerasan emosional. Aku menutup mataku, merasakan bumi berputar. Pengkhianatan Ethan ternyata jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Aku akan datang ke sana sekarang, Aira. Tolong, jangan panik, kata Liam. Jangan, kataku. Aku harus hadapi dia. Kalau ini tentang bisnis dan taruhan, aku harus mengakhirinya sekarang juga. Aku tahu di mana Ethan menginap. Aku sudah pernah mengantarkan hampers bisnis ke sana atas nama kliennya. Aku meraih tas, kunci motor, dan tanpa memikirkan gaun di badanku, aku bergegas menuju hotel mewah tempat Ethan tinggal. Setibanya di sana, aku langsung naik ke lantai tempat Ethan menginap. Aku mengetuk pintu suite-nya. Dengan emosi yang menggelegak, Ethan membuka pintu. Dia tampak terkejut melihatku. Wajahnya yang ceria langsung berubah menjadi serius. Aira, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya? Aku melangkah masuk, memotong ucapannya. Mataku tidak mencari cinta, tapi mencari kebenaran. Aku sudah tahu, Ethan. Aku tahu tentang taruhan itu. Aku tahu tentang 20 juta rupiah. Dan aku tahu tentang kotak bahagia. Ucapku. Suaraku rendah dan dingin. Wajah Ethan langsung pucat pasi. Semua sandiwaranya runtuh. Siapa yang memberitahumu? Liam. Of course. Si pengecut itu. That is Ethan. Jangan salahkan dia. Salahkan dirimu sendiri. Karena kamu menjadikan hidup orang lain lelucon. Kamu datang ke negaraku, berpura-pura jatuh cinta, hanya untuk menghancurkanku jika aku tidak mau kamu ajak ke tempat pribadimu. Tuntutku menahan diri agar tidak berteriak. Ethan mencoba meraih tanganku. Aira, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Aku menghempaskan tangannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Itu adalah skema yang kejam. Kamu bahkan tidak peduli aku akan kehilangan segalanya, termasuk pekerjaanku. Ethan akhirnya menghela napas panjang. Kekalahan sudah terpampang jelas di matanya. Baik, aku mengakuinya. Liam, awalnya aku hanya ingin mengalahkannya di bisnis dan membuktikan aku lebih baik dalam segala hal, termasuk memenangkan wanita. Aku ingin dia melihatmu menyerahkan dirimu padaku, dan dia akan kalah telak. Jadi, semua yang kamu lakukan, semua pujian di video call, semua janji manis di rooftop, semuanya adalah strategi bisnis? Aira, please. Di tengah permainan ini, ada momen aku mulai benar-benar menyukaimu. Aku tahu aku brengsek, tapi aku tidak ingin menghancurkan online shopmu lagi. Aku bisa menarik kembali semua dokumen itu. Aku janji. Aku menggeleng. Air mata membasahi pipiku. Terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak penyesalan yang terlambat. Tiba-tiba, pintu suite terbuka keras. Muncul Liam. Dia berlari kencang. Jangan sentuh dia, Ethan, teriak Liam. Langsung berdiri di antara kami. Liam menatapku dengan tatapan memohon. Aku terlambat. Maafkan aku, Aira. Aku akan menyelesaikan ini. Sakurangju. Liam lalu berbalik menghadap Ethan. Tatapan mereka berdua kini penuh permusuhan, bukan lagi persahabatan. Kamu sudah keterlaluan, Ethan. Taruhan ini, bisnis ini, persahabatan ini, semua berakhir sekarang, ucap Liam. Suaranya bergetar karena emosi. Aku berdiri di sana, di tengah-tengah dua pria yang memperebutkan diriku seperti benda. Tapi kali ini, aku merasa sendirian. Mereka bertengkar tentang taruhan, tentang bisnis, tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal aku yang paling hancur. Seruku, suaraku kini tegas dan kuat. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Kalian berdua, dengarkan aku. Permainan ini sudah berakhir. Tidak ada yang menang.
Aku bukan hadiah. Aku bukan aset yang bisa kalian pertaruhkan atau kalian rebut, kataku sambil membuang kunci flash disk pemberian Liam ke lantai marmer yang dingin. Ethan, kamu bisa ambil uang taruhanmu dan ambil semua dokumen bisnismu kembali, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan aku. Dan kamu, Liam. Aku menatap Liam yang matanya dipenuhi rasa sakit. Aku tahu kamu sudah jujur di akhir, tapi kamu tetap saja bagian dari kebohongan ini. Aku harus pergi sebelum aku hancur menjadi serpihan. Aku tidak melihat ke belakang. Aku meninggalkan mereka berdua di tengah suite mewah itu, bersama dengan sisa-sisa persahabatan mereka yang sudah mati. Apa yang akan terjadi pada kotak bahagia setelah aku melarikan diri dari konfrontasi puncak itu? Itu adalah pertanyaan yang mendera pikiranku saat aku mengendarai motor menjauh dari hotel. Aku tidak hanya meninggalkan dua pria yang menghancurkan hatiku, tapi juga meninggalkan ancaman yang bisa melenyapkan bisnis impianku. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur. Pagi-pagi sekali, aku memutuskan, aku tidak bisa hanya menjadi korban yang lari. Aku harus bertindak profesional. Aku langsung menghubungi seorang pengacara bisnis yang kukenal. Aku menceritakan semua yang kudengar dari Liam, mulai dari taruhan hingga ancaman penutupan akses platform penjualan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyerang kotak bahagia lagi, kataku pada pengacaraku. Aku akan mengambil semua langkah perlindungan yang diperlukan. Tepat setelah bertemu pengacara dan mengamankan semua kontrak dan data online shopku, ponselku berdering. Nomor asing, tapi aku yakin. Siapa itu? Aku mengangkatnya. Suara Liam terdengar sangat berat, penuh kesedihan yang tulus. Aira, di mana kamu? Aku tahu kamu pasti membenciku, tapi tolong, aku ingin tahu kamu baik-baik saja, kata Liam. Aku baik-baik saja, Liam. Dan seperti yang aku katakan di hotel, permainan ini sudah berakhir, jawabku. Suaraku kaku, tanpa emosi. Aku minta maaf. Aku sudah menghancurkan segalanya. Persahabatanku dengan Ethan hancur total. Dia sudah meninggalkan Jakarta pagi ini. Dia sudah menarik semua ancaman bisnis itu. Aira, dia bilang dia tidak tega menghancurkanmu. Dia mengirim semua dokumen itu ke emailku, dan aku sudah memastikannya aman. Kotak bahagia aman, jelas Liam. Aku merasakan sedikit kelegaan, tapi rasa sakitnya masih ada. Terima kasih, Liam. Tapi itu tidak mengubah apa-apa. Aira, tolong beri aku kesempatan. Aku tahu aku memulai ini dengan cara yang salah, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku sudah membuang semua rencanaku di Sydney. Aku membatalkan semua penerbangan pulih. Aku ingin tetap di sini, di Jakarta, bersamamu. Aku ingin membuktikan ketulusanku. Dia memohon, nadanya penuh keputusasaan. Aku menutup mata, teringat sentuhan kening kami di episode ke-6. Betapa mudahnya dia membuatku merasa dicintai, hanya untuk mengungkap bahwa semua itu hanyalah tipuan. Liam, aku tahu kamu merasa bersalah, dan mungkin kamu benar-benar tulus sekarang. Tapi kamu tidak mengerti. Fondasi hubungan kita adalah kebohongan yang sangat besar, kataku lembut tapi tegas. Setiap kali kamu tersenyum padaku, setiap kali kamu memujiku, aku akan selalu bertanya, apakah ini bagian dari sandiwara? Aku tidak bisa hidup seperti itu. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Aku bisa mendengar ia menghela napas berat. Aku mengerti, bisiknya akhirnya. Aku pantas mendapatkan ini. Aku harap kamu berjuang untuk bisnis yang kamu perebutkan dengan Ethan. Tunjukkan padanya bahwa kamu bisa menang tanpa harus merusak orang lain, ucapku. Dan kamu, Aira, aku akan berjuang untuk kotak bahagia sendirian. Aku tidak butuh pangeran, aku butuh ketenangan, jawabku. Setelah percakapan singkat namun menyakitkan itu, aku memblokir nomor Liam. Aku harus memutus semua koneksi. Aku kembali ke kantor online shopku. Aku menatap potret diriku yang dilukis oleh Liam. Lukisan itu indah, penuh emosi, dan melambangkan betapa dekatnya kami pernah. Sebelum aku tahu kebenarannya, aku mengambil lukisan itu, memasukkannya kembali ke kotaknya.
dan menyimpannya jauh di dalam gudang. Aku harus menghapus setiap jejak yang mengingatkanku pada taruhan yang hampir menghancurkanku. Lalu, apakah Liam akan menyerah begitu saja? Atau adakah satu pertemuan terakhir yang harus aku hadapi sebelum semuanya benar-benar usai? Aku tahu betul karakter Liam. Dia bukan tipe pria yang akan mundur hanya karena penolakan via telepon. Liam adalah the quiet fighter. Setelah memblokir semua kontaknya, aku berusaha keras mengembalikan fokus 100% pada kotak bahagia. Aku bekerja tanpa henti, membenahi sistem, dan merancang hampers baru. Pekerjaan adalah satu-satunya pelarian yang bisa kupercaya. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada chat asing, tidak ada telepon tersembunyi. Aku mulai berpikir, mungkin dia benar-benar mengerti dan sudah kembali ke Sydney. Rasa lega bercampur sedikit, rasa kehilangan yang tak bisa kupungkiri. Namun, ketenangan itu hancur pada sore hari. Ketika aku sedang merapikan stok baru di gudang online shopku, salah satu stafku memanggilku dengan wajah bingung. "Mbak Aira, ini ada paket dikirim ke alamat kita. Tapi bukan barang supplier. Ini kotak kayak hampers kita, tapi ukurannya lebih besar. Dan kertas pembungkusnya ada tulisan tangan bahasa Inggris. Namanya Liam," katanya, sambil menyerahkan sebuah kotak kayu besar yang dihias dengan pita navy yang familiar. Jantungku langsung mencelos. Pita navy itu adalah warna yang pertama kali Liam pilihkan saat kami video call di episode 1. Aku menyuruh stafku kembali bekerja, dan aku membawa kotak itu ke ruang kerjaku. Ada surat kecil di atasnya. Bukan card, tapi sebuah amplop coklat tebal yang disegel. Aku membukanya dengan tangan gemetar. "Aira, aku tahu kamu memblokirku. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku hanya perlu memberimu ini. Ini adalah hampers perpisahan yang seharusnya aku berikan, bukan Ethan. Aku mohon, jangan buang ini. Karena semua yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang benar-benar aku rasakan. Aku menunggumu selama 3 jam di kafe favoritmu. Titik kopi, aku akan menunggu 1 jam lagi. Jika kamu datang, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Jika tidak, aku akan tahu bahwa kenangan kita tidak layak kamu pertahankan. Dan aku akan pulang ke Sydney selamanya." Dengan penyesalan, Liam, aku melihat jam di dinding. Pukul ke-17.00. Jika dia sudah menunggu 3 jam, berarti waktuku tinggal 1 jam lagi. Aku menatap kotak kayu itu, tidak berani membukanya. Itu terasa seperti bom emosional, tapi ada dorongan kuat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah kesempatan terakhir untuk memastikan bahwa sandiwara ini benar-benar usai. Aku membuka kotak itu perlahan. Isinya bukan dekorasi atau kue, melainkan 20 juta rupiah tunai. Dilipat rapi dengan catatan kecil di atasnya, "Ambil ini. Ini adalah hutang harga diri Ethan padamu. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkan nilaimu." Sebuah flash disk baru, bukan rekaman taruhan, melainkan file dengan judul The Sydney Project, All Yours. Isinya adalah semua data rencana bisnis besar yang dulu ia dan Ethan perebutkan. Sebuah hadiah, atau mungkin pengakuan kalah. Kunci motor lamaku. Itu adalah kunci motor yang kubawa ke hotel malam itu, yang ternyata tidak sengaja terjatuh di suite Ethan. Liam mengambilnya dan mengembalikannya. Sebuah pengingat akan konfrontasi yang menghancurkan itu. Aku menyentuh setiap benda di kotak itu. Liam tidak hanya mengembalikan kerugian finansial, tapi juga memberiku kesempatan kedua di dunia bisnis. Dia memberikan segalanya yang dia miliki, hanya untuk menebus kesalahannya. Aku menutup kotak itu. Pikiranku berputar kencang. Jika aku pergi ke titik kopi, aku hanya akan memperpanjang rasa sakit. Tapi jika aku tidak pergi, aku akan membawa beban penyesalan seumur hidup. Aku memandang diriku di cermin, mata bengkak karena kurang tidur. Tapi ada tekad di sana. Aku tidak pergi untuk memaafkan. Aku pergi untuk menutup bab. Aku meraih jaket dan helm dan meluncur cepat menuju titik kopi. Kafe tempat Ethan pertama kali menyapaku
Dan Liam pertama kali mengamatiku saat aku tiba. Hari sudah mulai gelap. Aroma kopi yang familiar langsung menyambutku. Aku mencari ke sudut lounge tempat aku pertama kali melihat mereka. Dan dia ada di sana. Liam duduk sendirian di meja pojok, menatap pintu dengan tatapan penuh harap dan putus asa. Saat matanya menangkapku, ada cahaya lega yang luar biasa. Dia berdiri. Aku berjalan pelan ke arahnya. Ini adalah perpisahan terakhir kami. Aku datang, kataku. Suaraku sedikit tercekat. Liam tersenyum tipis. Senyum yang kini terasa tulus, tapi sudah terlambat. Apakah kehadiran Aira cukup untuk membuat Liam membatalkan penerbangannya? Atau apakah Aira harus pergi selamanya demi melindungi hatinya? Aku berdiri di depan Liam, di sudut titik kopi, tempat yang menjadi saksi bisu awal mula segalanya. Di antara aroma kopi dan lampu temaram, kami seperti berdiri di tengah medan perang yang sunyi. Liam tidak berusaha mendekatiku atau menyentuhku. Dia hanya menatapku dengan mata abu-abu, kehijauan yang penuh penyesalan. Terima kasih sudah datang, Aira, bisiknya. Aku tahu ini sangat sulit bagimu. Aku meletakkan kotak hampers perpisahan itu di atas meja. Aku datang untuk mengembalikan ini, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Liam melihat ke arah kotak itu. Aku harap kamu setidaknya mengambil uang itu. Itu hakmu, Aira. Aku tidak butuh uang taruhan. Liam, aku akan mendapatkan uangku sendiri, dengan caraku sendiri, kataku. Nada suaraku tegas, mencerminkan Aira yang sudah jauh lebih kuat dari Aira yang dulu. Aku juga melihat file proyek Sydney yang kamu berikan. Kenapa kamu memberikannya padaku? Itu adalah masa depan bisnismu. Liam tersenyum pahit. Karena kamu lebih berhak, Aira. Kamu punya integritas yang tidak pernah kami miliki. Aku tidak bisa membangun masa depanku di atas kebohongan yang menghancurkan masa depan orang lain. Aku serius. Aku tidak peduli dengan proyek itu lagi. Aku hanya peduli padamu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya memohon. Aku tahu, aku adalah bagian dari kebohongan itu. Tapi tolong, bisakah kamu melihatku sebagai Liam yang baru? Liam yang memilihmu di atas uang, di atas persahabatan, di atas ambisinya sendiri. Aku memejamkan mata sesaat. Dia membuat ini menjadi sangat sulit. Kata-katanya sangat tulus, gesturnya sangat nyata. Aku tahu, jika dia terus di sini, ada kemungkinan aku akan jatuh lagi. Bukan pada sandiwara, tapi pada cinta yang dilahirkan dari kehancuran. Liam, kamu memang sudah melakukan penebusan. Kamu sudah membantuku mengamankan kotak bahagia. Dan kamu sudah memberikan kejujuran yang tidak pernah diberikan. Ethan, aku menghargai itu, kataku sambil membuka mata. Tapi cinta yang diawali dengan taruhan tidak akan pernah bisa menjadi kisah nyata. Setiap kenangan yang kita miliki, dari video call hingga sentuhan di balkon, semua diawali oleh niat busuk. Aku tidak bisa membangun hubungan di atas fondasi yang membuatku merasa sangat terhina. Aku menarik napas panjang. Aku minta kamu pergi, Liam. Pulanglah ke Sydney. Buktikan bahwa kamu bisa membangun hidup yang lebih baik. Jauh dari Ethan dan jauh dari permainan bodoh itu. Aku harus menyembuhkan diriku sendiri, dan aku tidak bisa melakukannya jika bayanganmu masih ada di sini. Air mata Liam tampak menggenang di matanya yang abu-abu kehijauan. Dia adalah pria yang selalu terlihat tegar, dan melihatnya begitu rapuh membuat hatiku sakit. Tapi aku harus kuat. Aku mengerti, katanya. Suaranya nyaris seperti bisik. Dia mengambil tas ranselnya dari kursi. Aku tidak akan memaksamu lagi. Aku akan kembali ke Sydney. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, Aira. Dia menatapku dengan intensitas yang sama seperti saat kami pertama bertemu. Aku tidak tahu kapan, tapi aku akan kembali. Aku akan kembali sebagai pria yang bersih, yang pantas mendapatkanmu. Aku akan berusaha membuktikan bahwa cinta yang kamu yakini nyata itu memang ada. Dia lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Itu adalah kunci suite hotelnya di Jakarta. Dia meletakkannya di samping kotak hampers. Aku tidak bisa membawamu ke sana.
seperti yang diinginkan taruhan itu. Tapi aku memberimu kunci ini sebagai pengakuan bahwa kamulah pemenang sesungguhnya. Kamu yang memegang kendali. Aku akan check out dan langsung ke bandara. Kunci itu akan hangus besok pagi. Selamat tinggal Aira, ucapnya, nadanya penuh kesedihan. Liam berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Dia tidak menoleh ke belakang, menghilang di antara keramaian jalan. Aku berdiri di sana, menatap kunci perak di atas meja. Itu adalah bukti bahwa sandiwara itu benar-benar usai. Dan aku, si admin online shop dari Jakarta, telah mengalahkan dua pria asing yang kaya raya dari Sydney. Aku tidak mengambil kuncinya. Aku meninggalkannya di atas meja, di samping kotak hampers yang tidak kubuka. Kunci itu hanyalah sisa dari kebohongan. Aku mengambil smartphoneku, menarik napas dalam-dalam, dan membuka aplikasi media sosial. Aku menghapus semua follow dan riwayat chat yang berhubungan dengan Ethan dan Liam. Sekarang, setelah semua drama mereda dan para pangeran itu pergi, apa babak baru yang akan aku tulis untuk kisah hidup Aira yang sesungguhnya? Aku membiarkan kunci suite dan kotak hampers itu tergeletak di meja titik kopi. Aku meminta staf kafe untuk membuangnya, karena aku tidak ingin membawa pulang sisi-sisi dari taruhan yang menghancurkan itu. Aku pulang ke apartemenku, ke duniaku yang sunyi. Hari-hari berikutnya adalah tentang pemulihan. Aku menyibukkan diri. Aku berjuang keras untuk kotak bahagia, menggunakan file proyek Sydney yang Liam berikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan bisnisku. Aku membalikkan rasa sakit menjadi motivasi terbesar. Seiring berjalannya waktu, kotak bahagia tidak hanya aman, tapi juga berkembang pesat. Aku berhasil mendapatkan kemitraan dengan platform e-commerce besar, jauh lebih baik daripada yang dulu Ethan ancamkan. Aku membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan dan tanpa harus jatuh ke dalam perangkap cinta palsu. Suatu sore, 6 bulan kemudian, aku sedang berada di kantor online shop yang kini sudah jauh lebih besar, memeriksa packaging hampers edisi Natal. Aku merasa damai dan kuat. Aku sudah melupakan mata biru Ethan dan tatapan intens Liam. Mereka hanyalah babak gelap yang mengajarkan aku untuk tidak mudah percaya pada apa yang berkilauan. Tiba-tiba, pengacaraku menelepon. Aira, aku hanya ingin memberikan update kecil. Proyek bisnis yang diperebutkan oleh Liam dan Ethan di Sydney sudah selesai, katanya. Lalu, siapa yang menang? Tanyaku, tanpa ada ketertarikan lagi. Liam yang menang. Dia berhasil mendapatkan kontrak itu, Aira. Dia melakukannya tanpa bantuan Ethan. Faktanya, dia menggunakan beberapa ide orisinal yang ia kembangkan dari file yang ia berikan padamu. Aku tersenyum bangga, meskipun hatiku tetap dingin. Liam memang menepati janjinya untuk membuktikan diri. Semoga dia bahagia, kataku. Ada lagi. Liam menjual sahamnya di perusahaan itu. Dia menggunakan hasil penjualan itu untuk mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita usaha kecil di Jakarta. Lanjut, pengacaraku, dia melakukan ini diam-diam. Dia tidak pernah menghubungimu, tapi dia ingin kamu tahu bahwa dia menepati janjinya untuk menebus kesalahannya. Aku terdiam. Itu adalah kejutan yang sangat besar. Liam tidak hanya pindah dari permainan itu, tapi dia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang sepertiku. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati udara malam Jakarta. Aku membuka Instagram, hal yang jarang kulakukan lagi. Akun Liam yang dulu aku blokir, kini aku buka kembali. Aku melihat unggahan terbarunya, bukan foto selfie atau mobil mewah. Itu adalah foto sepasang tangan yang sedang merangkai hampers di sebuah gudang kecil di Jakarta, dengan caption bahasa Inggris yang sederhana. Liam Duchy, starting over on the right foundation this time, building my real life here. Dia benar-benar di Jakarta. Dia tidak kembali sebagai pangeran, tapi sebagai pria yang membangun sesuatu dari awal. Aku tahu, aku harus menahan diri. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ada panggilan masuk dari nomor Australia
yang sudah tidak asing lagi. Aku membiarkannya berdering, tapi kemudian pesan suara masuk. Suara liam, pelan, dan penuh emosi terdengar di telingaku. Aira, ini yang terakhir kalinya. Aku tidak meminta kesempatan. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku sekarang tinggal di Jakarta. Aku tidak lagi ada hubungannya dengan Sydney atau Ethan. Aku sudah membangun kembali hidupku. Aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan berada di kafe favoritmu, Titik Kopi, setiap Jumat pukul 4 sore. Aku tidak akan menunggumu. Aku hanya akan minum kopi dan bekerja. Jika suatu hari kamu merasa bahwa kamu sudah benar-benar menyembuhkan dirimu dan kamu sudah siap untuk percaya lagi, aku akan ada di sana. Terserah padamu, Aira. Jaga dirimu. Pesan suara itu berakhir. Aku menatap jam. Besok adalah hari Jumat. Pukul 4 sore, aku menyandarkan diri ke kursi, menatap ke langit malam. Aku tidak lagi membenci Liam. Aku menghargai kerja kerasnya dan penebusannya. Dia memberiku kendali penuh, tanpa tekanan, tanpa sandiwara. Taruhan konyol itu telah menghancurkan hatiku, tapi juga membuatku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih berhati-hati. Aku tersenyum tipis. Besok adalah hari Jumat. Aku punya banyak deadline pekerjaan. Tapi apakah salah jika aku sesekali mampir ke Titik Kopi? Bukan untuk mencari cinta, melainkan untuk menikmati kopi dan melihat apakah ketulusan sejati benar-benar bisa tumbuh dari abu sebuah kebohongan.